dan teman-teman sekalian, pada hari ini kami dari kelompok 4 datang ke sebuah peternakan kuda yang bernama SRS, ya, kepanjangannya itu Smack Riding School. Di sini juga tempat yang pertama itu yang difokuskan itu yang pertama untuk tempat berlatih untuk menunggang kuda. Yang kedua ada juga daerah wisata kudanya juga, dan ada kafenya juga di sini. Di sini kudanya terdapat 11 ekor, di mana ada 2 jantan dan 9 betina. Terdiri dari 4 lokal, 2 unggulan. Di situ ada 2 juga kuda poni dan 3 kuda Australia. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen perkandangan kuda. Nah, dapat kita lihat manajemen perkandangan kuda ini dia secara tipe itu tipenya individu. Nah, untuk ukuran itu 4x3 meter, dan kita bisa lihat di dalamnya ada tempat air minum untuk kuda. Lalu kita lihat alat metodenya sekam untuk tempat langsung membuangnya gitu. Nah, untuk pergantian sekamnya itu sendiri itu untuk keseluruhannya itu 1 minggu sekali. Nah, dapat kita lihat juga tersedia kipas itu untuk mengoptimalkan suhu agar kudanya tidak merasa kepanasan. Baik, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemberian pakan di peternakan kuda ini. Nah, di peternakan kuda ini ada manajemen pemberian pakannya itu sehari 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Pada waktu pagi itu diberikan pakannya di jam 6 pagi, dan siang jam 12 siang, dan sore di jam 6 sore. Nah, untuk ransum dalam peternakan kuda ini membuat dari bahan pakan dedak dan kapaler itu seperti biji-bijian, yaitu jagung, kuaci, dan lain-lainnya untuk memenuhi nutrisi dari kuda tersebut. Adapun juga pemberian rumputnya itu diberikan di waktu malam hari, dan juga ada diberikan suplemen-suplemen tambahan untuk menguatkan kuku dan tulang dari kuda tersebut. Dan terkadang juga diberikan snack-snack seperti wortel untuk menguatkan penglihatan dari mata kuda tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkandangan, yaitu di tempat pelatihan kuda. Nah, kandang kudanya ini gunanya untuk tempat berlatih kuda. Lalu atasnya, alas kudanya, alas latihannya terbuat dari pasir tanah, pasir hitam. Nah, jika sudah ada kotoran kuda, langsung dibersihkan. Lalu selanjutnya, lebar atau luas lapangan kuda ini sekitar 25 x 15 meter. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pemeliharaan. Dalam manajemen pemeliharaan ini ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama grooming atau penyisiran rambutnya yang dilakukan setiap hari. Kalau telapak kaki dan kukunya juga harus dibersihkan setiap hari dengan menggunakan gosok atau sikat. Yang selain itu ada juga tapel, yaitu pemotongan kuku yang dilakukan dalam 1 bulan sekali. Selain itu kuda juga dimandikan dalam 1 kali dalam seminggu, dan dalam setiap 1 kali 1 bulan kuda ini juga harus dicek kesehatannya oleh dokter hewan. Dan yang terakhir itu yaitu giginya juga harus disikat dalam 1 kali 1 bulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja penyakit yang terdapat pada peternakan ini. Di peternakan kuda ini sering sekali terkena penyakit mencret atau masalah pencernaan pada kuda, dan juga kuda-kuda di sini sering sekali terkena masalah kuku yang busuk dikarenakan lingkungan kuda yang dapat kita lihat tanah yang di tempat ini sering sekali lembab. Nah, ada juga penyakit kuda
yang dinamakan skabies. Skabies ini sering terjadi dikarenakan jamur yang tumbuh pada kulit kuda. Di mana kulit kuda ini sering mudah ditumbuhi jamur dikarenakan pada saat kuda yang dipacu atau yang dilatih yang ada di peternakan ini atau yang ada di kandang ini tidak dibersihkan atau kurang dibersihkan, maka kuda tersebut mudah ditumbuhi jamur sehingga itu yang menyebabkan skabies. Penyakit yang jika kuda-kuda di sini terkena penyakit, peternakan ini langsung memanggil dokter atau medis, dokter hewan untuk mengobati kuda yang sakit tersebut. Penyakit paling umum yang sering terjadi pada kuda yaitu kolik. Kolik merupakan penyakit mematikan bagi kuda, di mana kolik sendiri merupakan rasa sakit pada rongga abdomen. Kolik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kolik sejati dan kolik semu. Kolik semu itu lebih menyerang ke arah di bagian antara organ pencernaan dan tidak tepat di organ pencernaan. Contoh, sakit di bagian ginjal, sakit bagian saluran reproduksi. Kemudian ada kolik sejati. Nah, kolik sejati juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kolik timpani, kolik impaksi, kolik obstruktif, kolik spasmodik, dan kolik sen. Kolik timpani sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh penumpukan gas di saluran pencernaan kuda. Gejalanya meliputi kuda berguling, mengangkat kaki depan, dan sikap tubuh yang gelisah. Yang kedua ada kolik impaksi. Nah, kolik impaksi ini terjadi ketika materi makanan terhenti atau terjebak di saluran pencernaan kuda, umumnya karena kurangnya serat dalam makanan. Gejala penyakit yang dialami kuda ini yaitu meliputi ketidakmampuan buang air besar, ketidaknyamanan, dan kegelisahan. Kemudian yang ketiga ada kolik obstruktif. Kolik obstruktif disebabkan oleh sumbatan atau obstruksi di saluran pencernaan. Gejalanya atau gejala yang dialami kuda jika terkena kolik obstruktif yaitu muntah, ketidakmampuan buang air besar, dan penurunan produksi kotoran. Kemudian ada yang keempat, kolik spasmodik. Kolik spasmodik itu terjadi karena kontraksi otot yang tidak normal di saluran pencernaan. Adapun gejalanya yaitu melibatkan kuda menjadi gelisah, berdiri dan tiduran secara berulang, dan peningkatan detak jantung. Kemudian ada kolik sen. Nah, kolik sen ini terjadi ketika pasir terkumpul di usus kuda, biasanya karena memakan makanan dari tanah. Gejalanya yaitu melibatkan ketidaknyamanan, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan pada kuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen reproduksi yang dimiliki tempat kuda ini, yaitu mereka memiliki manajemen reproduksi yaitu dengan cara IB, karena mereka memiliki jantan tidak dapat bereproduksi dengan baik karena jantannya ini datang dari impor, jadi mereka nggak tahu itu jantannya bagus dan tidak bagus, karena mereka sudah mencoba baru-baru ini proses breeding, yaitu jantannya tidak mau menaiki betinanya dengan tidak mau membuahi betinanya sehingga betinanya menendang jantannya. Jadi mereka sedang mencoba breeding dengan cara inseminasi buatan. IB ini juga membantu meringankan biaya pengeluaran yang dimiliki tempat ini. Selain meringankan juga dapat memudahkan membuahi betina dan memiliki kualitas yang baik. Perlakuan khusus pada kuda betina setelah di IB yaitu melakukan pengecekan rutin apakah berhasil atau tidak, dan mengurangi aktivitas yang berat untuk menghindari risiko keguguran, dan memenuhi asupan nutrisi pada kuda betina yang sedang menjalankan proses IB. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan sekitar 15 juta, pengeluaran sekitar 20 juta, pembangunan kandang sekitar 80 sampai 100 juta.
Pembelian kuda 6 miliar, sekali ibis 1.500.000 sampai 3.500.000, biaya pakan, vitamin, obat-obatan sekitar 30 juta, gaji pekerja 3 juta sampai 4 juta, gaji pelatih 9 juta, gaji dokter sekitar 10 juta sampai 15 juta.